Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang bertemakan sistem berkas. Pasti muncul di benak pemikirannya teman-teman sekalian, apa sih itu sistem berkas? Berikut hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Pengertian sistem berkas. Sistem adalah sekelompok elemen dan prosedur yang saling berhubungan dan saling bekerja sama dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Berkas adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder atau secondary storage. Sistem berkas atau pengarsipan yaitu suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Atribut-atribut pada berkas. 1. Nama merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia atau human readable form. 2. Tipe. Dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe yang berbeda. 3. Lokasi merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. 4. Ukuran atau size, yaitu ukuran berkas pada saat itu baik dalam bit, huruf, ataupun blok. 5. Proteksi adalah informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. 6. Waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna sistem berkas. Jenis-jenis berkas. 1. Executable. 2. Objek. 3. Kode asal. 4. Batch. 5. Teks. 6. Pengolahan kata. 7. Library. 8. Print gambar. 9. Archive. Selanjutnya, macam-macam sistem berkas. 1. Sistem berkas pada Windows. Sistem berkas pada Windows merupakan sistem operasi yang telah dikenal luas. Sistem operasi ini sangat memudahkan para penggunanya dengan membuat struktur direktor yang sangat user-friendly. Yang kedua, sistem berkas pada Unix dan turunannya. Ketika kita login ke Unix, kita akan ditempatkan di direktor root kita. Direktor root kita dikenal sebagai direktor home kita dan dispesifikasi dengan environment variabel yang dinamakan home. Selanjutnya ada organisasi file. Organisasi file adalah sebuah teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah file. Organisasi file terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, sequential. Cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record-record dalam sebuah berkas. Dalam organisasi berkas sequential, pada waktu record dibuat, record-record direkam secara berurutan. Contohnya lagu yang akan dibuat kaset. Yang kedua, ada relatif. Suatu berkas yang mengidentifikasikan record dengan key yang diperlukan. Record tidak perlu tersortir secara fisik menurut nilai key. Contohnya lagu yang ada pada CD. Yang ketiga, ada index sequential. Salah satu cara yang efektif untuk mengorganisasikan kumpulan record-record yang membuat akses record secara sequential maupun secara individu berdasarkan nilai key. Contohnya mencari arti kata dalam kamus. Yang terakhir ada multi-key. Organisasi yang dapat mempunyai sebuah file yang diakses dengan banyak cara. Contohnya sistem perbankan yang memiliki banyak pemakai. Selanjutnya ada organisasi data. Yang pertama, bit. Suatu sistem angka biner yang terjadi atas dua macam nilai saja, yaitu 0 dan 1. Sistem angka biner merupakan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk komunikasi antara manusia dan mesin atau komputer yang merupakan sekumpulan komponen elektronik dan hanya dapat membedakan dua keadaan saja, yaitu on dan off. Yang kedua ada byte, bagian terkecil yang dapat dialamatkan dalam memori. Byte merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi 8 bit. 1 bit digunakan untuk mengkodekan sebuah buah karakter dalam memori. Contoh kode ASCII untuk J ialah 10101010. Yang ketiga ada field, unit terkecil yang disebut data. Field merupakan sebuah sekumpulan byte yang mempunyai makna. Contohnya Johnny yang merupakan field nama. Jadi field ibarat kumpulan karakter yang membentuk suatu kata. Sekian dari saya. Terima kasih.
Selanjutnya ada organisasi data. Yang pertama ada record, yang kedua file, yang ketiga database. Record adalah kumpulan item yang secara logik saling berhubungan. Setiap record dapat dikenal oleh sesuatu yang mengenalnya, yaitu file kunci. Jadi record ibarat kumpulan kata yang membentuk satu kalimat yang berarti. Kemudian yang kedua ada file. File adalah kumpulan record yang sejenis dan secara logik berhubungan. Jadi tabel ibarat kumpulan baris atau record yang membentuk sesuatu yang berarti. Selanjutnya yang terakhir ada database. Database adalah kumpulan file-file yang berhubungan secara logik dan digunakan secara rutin pada operasi-operasi sistem informasi manajemen. Contoh database adalah database akademik yang berisi file-file mahasiswa, dosen, kurikulum, dan jadwal yang diperlukan untuk mendukung operasi sistem informasi akademik. Selanjutnya manajemen file. File system atau manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. File system juga dapat diartikan partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file dengan cara tertentu. Cara memberi suatu file system ke dalam disk atau partisi dengan cara melakukan format. Kemudian ada manfaat manajemen file. Manfaat manajemen file antara lain yang pertama dapat mengurangi risiko kehilangan file yang dikarenakan terhapus secara tidak sengaja. Kemudian tertimpa file baru, kemudian tersimpan di mana saja, dan hal yang lain yang kita tidak inginkan sebagian besar pemakai. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri dengan NIM 244111593. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen file. Pertama, memudahkan cara kerja atau mekanisme pemakaian file secara bersama. Kemudian kedua, kemudahan dalam membuat, mengedit, dan menghapus file. Ketiga, kemudahan dalam melakukan backup atau recovery untuk antisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau upaya orang lain untuk merusak atau menghancurkan file. Keempat, user dapat mengacu file dengan simbolik atau symbolic name, tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Kelima, data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. Dan keenam, tampilan antarmuka yang user friendly pada sistem file akan memudahkan penggunaannya. Selanjutnya ada 4 arsitektur dalam pengolahan file. Pertama, ada sistem akses. Ini berkaitan dengan bagaimana cara data dapat disimpan pada file akses. Kedua, manajemen file berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file. Ketiga, manajemen ruang penyimpanan berkaitan dengan alokasi tempat penyimpanan file di perangkat penyimpanan. Keempat, mekanisme integritas file yang berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak terkorupsi. Nah, adapun sasaran dalam sistem manajemen file ada 8, yaitu menampilkan seluruh record data atau retrieve all. Kedua, menampilkan satu record data tertentu atau retrieve one. Ketiga, menampilkan satu record data berikutnya atau retrieve next. 4, menampilkan satu record data sebelumnya atau retrieve sebelumnya. 5, menyisipkan satu record data atau insert one. Keenam, menghapus satu record data tertentu atau delete one. 7, memperbaharui satu data tertentu atau update one. Dan 8, memperbaharui beberapa record tertentu dalam satu kriteria atau disebut dengan update view. Itulah hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si ratu. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.